Ya, selamat siang untuk semuanya, untuk mahasiswa semester 5 kelas Induk dan kelas Jatinunggal ya. Iya, mengenai pertemuan-pertemuan akhir di mata kuliah program pendidikan anak dan TK, program pendidikan TK dan RA, saya sampaikan ada beberapa materi yang memang belum saya sampaikan ya. Mungkin ini adalah materi-materi mengenai pertemuan-pertemuan akhir ya, pertemuan-pertemuan akhir kita. Apa sih hubungannya antara PAUD ya? Kita tidak membahas tentang TKRA lagi, hubungannya antara PAUD dengan kemitraan dengan masyarakat. Bagaimana sih semuanya itu bisa terjalin ya? Nah, seperti biasa untuk absen bisa menggunakan WA group atau misalnya yang tidak bisa mengikuti atau ada kepentingan, mohon untuk konfirmasi lebih lanjut ketidakhadirannya kenapa dan seperti apa ya. Iya, oke. Saya langsung ke materi saja ya. Nah, ini ada hubungan PAUD dan masyarakat itu kenapa bisa terjalin. Ya, karena pada dasarnya PAUD itu adalah bagian dari masyarakat. Dan masyarakat akan menjadi mitra dari PAUD itu sendiri karena pada dasarnya PAUD adalah berada di lingkungan masyarakat. Ya, tidak bisa kita pisahkan seperti itu. Nah, nah terus selanjutnya eh, ya, karena sebetulnya dunia sekolah termasuk dunia PAUD akan menjadi sebuah perhatian dari lingkungan masyarakat, terutama ketika PAUD itu menjadi sebuah mitra untuk masyarakat, karena mau tidak mau masyarakat akan menitipkan anaknya ke PAUD tersebut. Ya, bagaimana PAUD itu bisa diawasi dari segi manajemen, dari segi pendidiknya, dari segi keuangannya, seperti itu. Nah, ini ada teknik dan bentuk hubungan lembaga PAUD dengan masyarakat ya. Bisa dari siaran TV, karena siaran TV bisa menjadi ajang promosi bagi dunia kita, dunia PAUD, bahwa konsumen bisa mengetahui, oh ternyata PAUD itu mempunyai program seperti ini. PAUD itu punya lokasi yang strategis, punya sarana prasarana yang seperti ini. Dan radio pun, dan stiker radio ya, radio dan stiker radio bisa menjadi program promosi juga. Karena sekarang kan mungkin dulu radio mungkin bergema di mana-mana ya radio gitu kan sebelum masyarakat mengenal TV gitu. Tapi kalau sekarang mungkin radio agak jarang ya, jarang berkibar gitu kan, tapi mungkin masih ada ya. Tapi tidak ada salahnya kita melakukan promosi ke radio. Poster bisa kita adakan perlombaan-perlombaan tujuannya untuk promosi gitu. Oh, ternyata tanpa perlombaan masyarakat tidak akan tahu misalnya seperti itu. Ya, kita bisa adakan perlombaan-perlombaan yang berhubungan dengan anak tujuannya untuk mengangkat lembaga kita seperti apa sehingga masyarakat menjadi tahu. Nah, seharusnya terus kita sering-sering dialog dengan masyarakat ya, sering-sering dialog dengan masyarakat. Bisa dengan parenting, pertemuan sekolah, kita mengadakan eh, apa? Mengunjungi sebuah rekreasi masyarakat mungkin seperti itu gitu kan. Terus selanjutnya kunjungan ke rumah atau home visit. Kita juga bisa melakukan home visit. Tujuannya untuk apa? Yang pertama mendekatkan sekolah tersebut ke masyarakat. Yang kedua kita juga bisa melihat sejauh mana pola asuh antara orang tua dengan anak yang kita bidik gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu permasalahan-permasalahan di masyarakat, mungkin kita bisa adakan treatment. Nah, treatment itu bisa kita kemas menggunakan apa? Menggunakan workshop, seminar, parenting kecil ya, seperti itu. Surat kabar atau majalah itu pun bisa menjadi ajang promosi kita. Ya, kalau misalnya surat kabar atau majalah mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mahal ya untuk bisa kita beli. Ya paling 2.000 atau 2.500 gitu kan. Itu menjadi budgeting yang sangat murah kalau menurut saya. Jadi masyarakat bisa menjangkau hal itu ya. Nah, selanjutnya partisipasi sekolah dengan masyarakat lingkungan bisa dengan cara apa? Ada kerja bakti ya, saling apa? Saling ajang kerjasama, kebersihan lingkungan, kebersihan sekolah dan lain sebagainya.
Nah, selain itu, kita pun bisa menjadi mitra. Misalnya ketika temanya tentang profesi, kita pun bisa apa meminta mitra tokoh masyarakat untuk bisa menjadi narasumbernya. Misalnya ketika ada orang tua yang punya profesinya sebagai polisi, kita bisa mengajak kerjasama menjadi tokoh dalam tema tersebut. Seperti itu. Kemungkinan kalau misalnya anak-anak eh, terbentuk atau terlihat, oh iya, polisi itu seperti ini loh, gitu kan. Ketika anak-anak dekat dengan tokohnya, gitu kan, anak-anak akan menjadi wawasannya lebih luas, ya, secara real, gitu, seperti itu. Nah, selain itu kita pun misalnya ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan, kita bisa mengajak anak untuk mengunjungi tempat pengajian gitu kan, ada musola, masjid, kegiatan-kegiatan keagamaan kayak muludan gitu kan seperti itu. Nah, bisa kita sebetulnya promosi itu banyak bentuknya, namun yang mungkin sering kita lakukan itu ya hanya bentuk dalam seperti ini ya. Nah, ini ada kunjungan-kunjungan yang bisa memberikan manfaat yang bagi sekolah tersebut ya. Sekolah bisa mengenal situasi yang sebenarnya baik dari orang tua atau misalnya dari anak langsung. Mengenai apa? Mengenai pola asuh, kondisi, karakter, terus perilaku anak belajar di rumah itu seperti apa sih gitu kan? Seperti itu. Kalau misalnya ada kan kita kunjungan ya, misalnya kayak home visit lah seperti itu. Terus sebetulnya orang tua juga bisa em, mendapatkan informasi dari guru mengenai bagaimana sih kondisi sebenarnya dari anak kita ketika di sekolah, baik itu tentang perilakunya, karakternya, pergaulan, kehadiran, baik itu dari segi prestasi. Terus selanjutnya setelah sekolah juga akan memperoleh data atau gambaran mengenai ke kondisi rumah, kondisi orang tua, atau misalnya anak itu sendiri, bagaimana sih pola pergaulan dalam keluarga tersebut. Karena mungkin banyak juga keluarga-keluarga yang harmonis, baik itu harmonis dan non-harmonis ya, seperti itu. Dan ternyata antara pola pergaulan keluarga yang harmonis, non-harmonis sudah tentu akan membentuk anak itu akan menjadi seperti apa. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah sekolah juga akan memperoleh data mengenai kebutuhan orang tua akan pendidikan anaknya di sekolah. Mungkin banyak harapan-harapan dari orang tua, saya mah menyekolahkan anak seperti ini karena mungkin kondisi ekonominya seperti ini, gitu kan. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya orang tua punya harapan yang tinggi mengenai keberadaan anaknya tentang pendidikan yang lebih tinggi sebetulnya. Tanpa kita pungkiri, pasti setiap orang tua punya punya keinginan atau harapan, ekspektasi yang tinggi terhadap pendidikan anaknya, ya seperti itu. Terus bisa saling mengawasi ya antara perkembangan pribadi dari setiap anak, baik itu mengenai laporan-laporan yang tertulis ataupun tidak. Karena pada dasarnya ketika akhir tahun ajaran gitu kan, sekolah pasti akan memberikan sebuah laporan kepada orang tua ya berbentuk narasi. Atau misalnya orang tua pun bisa menjadi eh, bisa mengikuti kegiatan konsultasi dengan pihak sekolah. Harusnya seperti apa, treatmentnya seperti apa. Nanti mungkin pihak sekolah bisa memberikan sebuah solusi kepada orang tua kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan yang lebih lanjut. Nah, harus bisa menyediakan fasilitas belajar di rumah ya. Jadi selain fasilitas harus bisa membimbing, mendidik. Kalau misalnya anak ada sesuatu yang harus dikerjakan, harus siap untuk mendampingi. Terus sekolah juga harus bisa menyediakan perlengkapan belajar yang dibutuhkan oleh anak. Ya, orang tua harus bersedia ke sekolah untuk diundang atau misalnya kalau diperlukan sebagai mitra, harus bisa berdiskusi dengan pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan seperti sarana prasarana, kegiatan, keuangan, program kerja, dan lain sebagainya. Ya, terus selanjutnya membantu fasilitas-fasilitas belajar yang dibutuhkan sekolah, gitu kan. Misalnya ketika kita harus ada cuci tangan, gitu kan, pihak sekolah kesulitan untuk menyediakan, gitu kan. Mungkin bisa mungkin bisa dengan membuatkan dari pihak masyarakat, gitu kan. Terus meminjami alat-alat yang dibutuhkan sekolah untuk berpraktek.
bersedia menjadi tenaga pelatih atau narasumber ya yang tadi-tadi. Kalau misalnya ada orang tuanya yang mungkin jadi ke bidang kesehatan, polisi gitu kan harus bisa kerjasama sebagai mitra. Terus selanjutnya adalah menerima para siswa dengan senang hati. Ya iyalah gitu kan. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita sudah punya perasaan yang tidak senang kepada anak, anak pun tidak akan nyaman untuk belajar dengan kita. Nah, selanjutnya seperti itu. Terus selanjutnya adalah memberi layanan, sudah jelas ya. Menjadi responden yang baik dan jujur terhadap penelitian-penelitian siswa dan sekolah. Eh ya, terus kalau misalnya mungkin ini bagi hartawan harus bisa menjadi donatur ya, ikut memperhatikan komunikasi pendidikan, mengajukan asal usul untuk perbaikan pendidikan. Untuk ibu ge tadi, ibu mah sampai mepeureun ngadamel heula nyeh. Hmm, lain ngadam apa cen ngadampal nyeh na ge apa? Di mana aya apal budak alimun? Apa cen ngadamel? Oh, ibu mulai dari ya oke paling diedit. Karek sakerajap deh bobot teh. Nyeh moal. Bari moal ibu mulai dari kan satu tahun dia.